tanda bendera berkibar. Jantungku jadi berdebar-debar. Halo saudara semua, apa kabar? Jiwa saya berkobar-kobar. Shalom para romo dan suster. Shalom kakak-kakak seminari. Shalom saudara semua. Dan shalom Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Alphonse Sembiring, umur 12 tahun. Saya siswa SMP Singkarolus Bengkulu. Hari ini saya akan bertutur kitab suci tentang kemartiran Stefanus yang diambil dari Kisah Para Rasul bab 6 ayat 8 sampai bab 7 ayat 60. Stefanus adalah seorang diakon yang dipilih oleh 12 Rasul Yesus. Dia merupakan proto-martir, martir pertama gereja yang setia hingga akhir. Stefanus adalah seorang Kristen Yahudi yang tinggal di Yerusalem. Dia adalah seorang yang baik. Penuh dengan karunia dan kuasa, sehingga dengan tuntunan Roh Kudus mampu mengadakan mukjizat dan tanda-tanda. Pada suatu hari, Stefanus dan kelompok Farisi bersoal jawab. Tetapi kelompok Farisi tidak sanggup melawan hikmat kebenaran dari Roh Kudus yang mendorong Stefanus berbicara. Mereka kemudian menghasut beberapa orang untuk mengatakan bahwa Stefanus menghujat Allah dan Musa. Mereka menyeret Stefanus dan membawanya ke Sanhedrin atau Mahkamah Agung dan mendatangkan saksi-saksi palsu yang dengan gencar mengatakan bahwa Stefanus menghina tempat kudus, hukum Taurat, dan mengatakan bahwa Yesus akan merubuhkan bait Allah dan mengganti adat istiadat yang diwariskan Musa. Semua yang duduk di dalam sidang Mahkamah Agung menatap Stefanus. Mereka melihat wajah Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Namun Stefanus dengan tegas membantah tuduhan kelompok Farisi dan dengan lantang mengeluarkan kebenaran. Mereka menolak Yusuf yang kemudian menjadi penyelamat mereka. Mereka menolak Musa dengan bertanya, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Mereka menolak Allah dengan mempersembahkan seekor anak lembu kepada berhala dan menganiaya para nabi, bahkan mereka membunuhnya. Maka marahlah anggota Mahkamah Agung mendengar semua itu. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus berkata, sungguh aku melihat langit terbuka dan melihat Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Mereka yang dipenuhi dengan amarah menyeret Stefanus keluar kota, lalu melemparinya. Stefanus dirajam. Sedemikian besar cintanya kepada Tuhan, Stefanus tidak mundur dalam menyatakan iman, dan ia berdoa menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Bahkan sampai titik akhir hidupnya, Stefanus masih sanggup mengeluarkan kata-kata pengampunan. Tuhan, janganlah tanggungan dosa ini kepada mereka. Kemudian Stefanus meninggal. Pada saat peristiwa itu terjadi, Saulus hadir di sana dan memberikan restu. Baginya, Stefanus memang layak dibunuh. Saulus adalah tokoh yang memiliki wewenang luas untuk memburu dan membunuh pengikut Yesus.
Lalu apa yang kemudian hari terjadi? Merupakan pahala yang besar bagi Stefanus. Ketika Saulus bertobat dan menjadi pengikut Kristus, dia dibaptis dan merubah namanya menjadi Paulus. Kemartiran Stefanus memberikan inspirasi bagi gereja. Seorang baik yang setianya selalu berkobar pada Allah, tidak mundur dalam menyatakan iman walau dihadapkan pada kematian, berani bersaksi tentang kebenaran, dan mampu mendoakan dan memaafkan musuhnya. Gereja menanti kita untuk menjadi martir di masa kini. Gereja membutuhkan generasi yang penuh pengabdian, punya iman dan cinta terhadap kebenaran, berani sekaligus mampu memaafkan, bahkan tulus mendoakan musuhnya, seperti Santo Stefanus. Tuhan memberkati. CMC Afraid